Pada akhirnya selama 6 bulan itu ya saya dengan Pak Haji Sauban juga dianggap sebagai orang gila. Karena itu tetangga baru tuh kerjaannya siang malam ngechatin rumah tetangga. Nyoret tembok aja. Di sini juga ada motor penggerak seorang anak muda yang punya ide kreatif. Dan bukan cuma ide kreatif yang mati dalam tataran ide, tapi dia mengimplementasikan dengan segala cara dan sukses. Mudah-mudahan cerita ini menginspirasi kita juga bahwa tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin sepanjang kita punya ide kreatif dan betul-betul ingin mewujudkan impian kita dengan ide kreatif kita. Siapa tokoh muda dari Lampung? Mari kita sambut Dharma Setiawan. Dharma, apa kabar Dharma? Coba sehat, kasih lihat kaosnya di sana. Apa ini kaosnya? Payungi. Payungi. Terus ini atasnya apa ini? Ini huruf kagama aksara Lampung. Oke, apa artinya? Ya, payungi. Oh iya, aku bisa sekarang. Payungi. Iya. Oke, silakan duduk, Dharma. Coba cerita sedikit, pasar kreatif ini apa? Pasar kreatif itu pasar di tengah kampung yang dibuat oleh warga secara gotong royong. Payungi itu sebenarnya akronim dari Pasar Yosomulyo Pelangi. Pasar Yosomulyo Pelangi. Payungi. Payungi. Oke. Yosomulyo itu adalah kelurahannya. Kelurahannya, kemudian kalau awalnya sebenarnya Yosomulyo Pelangi, kami 6 bulan bikin kampung warna-warni. Iya. Kemudian setelah bikin pasar Yosomulyo Pelangi terlalu kepanjangan. Oke. Kemudian kita akronimkan jadi Payungi karena kebetulan pedagangnya pakai payung. Oh. Pedagangnya pakai payung. Jadi klop lah ya. Kamu asalnya dari mana? Saya dari Metro juga, asli Metro. Di kampung itu? Di kampung itu. Saya tinggal di sekitar pasar itu. Tapi dari mana ide itu muncul sehingga kemudian sekarang jadi tempat yang menarik untuk dikunjungi? Dan nanti kasih tahu juga apa menariknya kalau aku datang ke sana ya. Tapi sekarang kita simak dulu tayangan berikut ini. Pada tahun 2018 bulan April itu Mas Dharma kan beli tanah sebelah rumah saya. Terus ketika beliau sudah bertempat tinggal di sini, kami sering ngobrol-ngobrol karena sesama istilahnya tetangga dekat. Kami ya sering jamaah bareng di musola, terus kita diskusi habis sholat gitu. Jadi dari situlah kita banyak obrolan, terus diskusi hal-hal yang kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat. Karena dari obrolan, diskusi setiap hari yang kita lakukan itu, akhirnya saya tahu ternyata beliau ini adalah seorang penggerak ataupun seorang yang memang konsen untuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan itu. Jadi kami waktu itu memang ketika sudah ada diskusi-diskusi untuk kegiatan pasar ya, kita kumpulkan warga, kita gali apa harapan dari warga dan juga kita tawarkan. Nah, salah satu di antara kendala yang ada di masyarakat dan warga sini terutama waktu itu adalah tidak adanya modal untuk usaha. Kita data calon pedagang yang mau ikut berdagang yang tidak punya modal, akhirnya kita pinjami. Dengan perlahan setiap gelaran itu pada nyicil, alhamdulillah selama jangka 1,5 tahun lah mereka sudah bisa melunasi dari apa yang dipinjam dari musola itu, modal usaha dari musola. Alhamdulillah dengan adanya Payungi memang ekonomi masyarakat kita tumbuh ya. Yang tadinya itu ibu-ibu rumah tangga yang hanya bahasanya mengandalkan hasil kerja suami, yang akhirnya dengan adanya Payungi ikut berdagang, paling tidak setiap minggu sekali punya penghasilan, bisa membantu daripada penghasilan suami. Kita sangat bersyukur dengan adanya kehadiran Mas Dharma, walaupun di lingkungan kami Yosomulyo RT 21 terutama itu baru
hitungan masuk 4 tahun ya, karena 2018 sampai sekarang 2022 ini masuk 4 tahun ini cukup luar biasa untuk memberikan dampak positif kepada masyarakat. Payungi itu satu tempat ya dari sekelompok masyarakat yang berada di satu kelurahan gitu kan, hadir di situ. Nah, ke depan juga kita ingin ya mana kebaikan-kebaikan itu ya harus dihadirkan, dan tentu yang lain bisa melakukan, tetapi tidak copy paste. Orang beraktivitas itu memang mulai dari lingkungannya juga gitu. Dia bisa mengembangkan ekonomi. Seperti Payungi itu kan satu putaran sudah 60 juta cash flow yang beredar di situ. Dalam 3 tahun berdiri ini nggak kurang dari 5-6 miliar yang sudah. Jadi ada keberlanjutan yang saya inginkan begitu. Ada keberlanjutan, bisa ditiru ya, bentuk satu model pilot project apa yang bisa tentang tentu pemberdayaan. Dan jangan pernah mengatakan bahwa itu kita, bukan. Itu saya apalagi. Dan itu adalah kita bersama. Jadi apa betul tadinya ini kampung di sana atau pasar di sana nggak terawat ya? Tadinya bukan pasar, Pak. Oh, memang apa? tadinya saya sebenarnya warga baru ya. Saya warga baru. Saya tadinya tinggal di pinggir, di Metro Utara pinggir. Kemudian saya datang ke tempat itu melihat tembok-tembok warga itu tidak terurus lah. Kusam. Ya, kusam. Kemudian saya mulai bergerak di Mei 2018. Saya kebetulan ketemu dengan tetangga namanya Pak Haji Ahmad Sauban. Ya. Di situ beliau adalah ketua masjid, ketua musola. Kamu waktu itu apa? Mahasiswa atau udah kerja? Saya sudah kerja. Saya sehari-hari sebenarnya ngajar di IAIN Metro. Oh, oke. Saya Sebagai ngajar. dosen ya? Sebagai dosen. Terus ketemu? Kemudian saya ketemu karena beliau setiap malam datang ke rumah. Malam pertama, malam kedua, sampai malam ketiga. Kemudian saya tanya, Pak, sebenarnya saya di sini warga baru niat Bapak pengen apa, ngajak saya apa? Ya, apa yang bisa saya Apa kontribusikan? yang saya bantu? Oke, terus? Nah, beliau ngajak saya untuk ngurusin anak-anak remaja di situ. Kemudian malam keempat kita kumpul, kemudian saya tanya satu-satu bisa apa. Nah, ada anak muda yang bisa mural. Oke. Kemudian tentu rumah saya dan rumah Pak Soban dulu yang kita cat, kita iuran, kita cat, dan itu berlangsung selama 6 bulan. Dengan gaya mural? Ya, dengan geometri, mural, ada gambar dulu, ada tokoh-tokoh pahlawan, ada bahkan gambar tokoh-tokoh seperti Munir. Niatnya apa sebenarnya, niat awalnya itu? Tembok itu sebenarnya membatasi interaksi, tapi setelah kita warnai, kemudian orang saling menyapa. Oke. Jadi pada akhirnya selama 6 bulan itu ya saya dengan Pak Haji Sauban juga dianggap sebagai orang gila. Karena itu tetangga baru tuh kerjaannya siang malam ngecatin rumah tetangga. Nyoret tembok aja. Terus bagaimana menjelaskan ke masyarakat hari itu? Saat itu saya juga tidak bisa menjawab. Tapi ada beberapa orang yang memang tertarik dan pengen bantu cat. Misal kayak Pak Asep, seorang pengusaha lokal. Saya bisa nih cat kampung ini bantu gitu. Tapi saya menolak. Karena kita pengen orang berkorban satu cat tapi ikut ngecat. Oke, jadi keterlibatan. Ya, keterlibatan seperti pemberdayaan tadi, bahwa ini supaya dimiliki oleh masyarakat banyak. Tunggu. Itu orang-orang mulai tertarik untuk ngecat rumahnya sendiri karena dapat penjelasan apa ini? Sebenarnya lebih ke anak muda. Ke anak muda. Oke. Nanti mereka tertarik setelah kita di bulan Oktober bikin pasar nanti. Jadi setelah 6 bulan, Iya. kemudian 6 bulan ini ngecat aja? ngecat aja. Sampai bulan Oktober awal, kemudian saya bilang sama Pak Haji Sauban, Pak, gimana kalau suatu saat di bawah pohon bambu ada pasar, ada orang makan kuliner. Nah, sepertinya Pak Haji Ahmad Sauban juga mulai curiga dengan saya. Kenapa? Ini kayaknya tetangga saya juga aneh lagi, gitu kan? Jangan-jangan gila beneran. Jangan-jangan gila beneran. Tapi kayaknya Pak Sauban juga akhirnya ikut gila. Kami kumpulkan emak-emak, kemudian kita ajak bikin pasar, kemudian tidak ada yang percaya. Tunggu dulu, ini bambu ini tadinya tempat apa ini? Bambu Kosong gitu aja? Kosong aja, sampah, banyak sampah. Oh, banyak oke. sampah. Terus? Lalu kemudian saya melihat ada problem, pertama modal, kedua adalah
dengan apa kita mempromosikan. Dan yang ketiga, mereka pertanyaan yang sulit kami jawab adalah kalau tidak laku siapa yang nanggung modalnya. Modalnya dari mana? Wah, modalnya dari musola. Musola. Di musola itu ada kas 15 juta, saya lihat itu, dan memang yang megang adalah Pak Haji Soban. Oke, terus Tapi gimana? sebenarnya proses ngechat tadi udah banyak orang berbuat baik. Iya. Ya nyumbang 1, 2, 5 chat dan sebagainya. Kita kerjakan gotong royong. Nah, pada tahap pembuatan pasar ini ada kas musola 15 juta dan itu saya dengan Pak Haji Ahmad Soban yang kalau itu tidak balik, saya dengan beliau akan balikin tapi nyicil. Harus pakai uang di kantong sendiri lah, kira-kira gitu ya? Iya, saya nanya Pak Haji ini kok ada tulisan di musola itu 15 juta, itu yang megang siapa? Ya saya Mas. Terus Gimana kalau kita pinjamkan untuk modal pasar yang mau kita bangun ini? reaksinya? Kalau nggak balik, ya saya sama Pak Haji yang balikin. Terus mau? Bismillah kata dia, ya udah Bismillah. Gitu. Oke, jadi yakin juga dengan gagasan ini Yakin. ya? Oke, Ya, terus? kayaknya jadi ikut gila tadi mungkin ya. Setelah itu kami gotong royong terus, kita tata, bawa pohon bambu itu kita bersih-bersih. Jadi dokumentasinya udah lama itu, mungkin di Instagram yang paling awal itu. Ada sampah-sampah, bahkan daun-daun tuh sampai numpuk-numpuk gitu. Setelah itu 28 Oktober kita mulai mendeklarasikan pasar Yesomulyo Pelangi tadi itu. Nah, gimana cara ngajak ibu-ibu atau masyarakat untuk jualan di tempat itu? Kan ini pasar yang dibentuk tanpa ada konsumen kan sebelumnya ini. Belum ada konsumen, memang bukan pasar. Bagaimana? Kita promosikan di Instagram. Oke. Kemudian kita di Facebook, kemudian juga kita upload di YouTube. Gelaran pertama kita alhamdulillah dapat 16 juta, Pak Andi. Hah? Jadi hari pertama aja Iya, udah 16 juta? 16 juta. Itu termasuk besar atau? Ya masih kecil, itu omset kayaknya. Omset yang mereka akhirnya laporan. Karena dulu kita pakai koin kayu lah, kayu. Kayu itu saya ada mahasiswa yang bisa buat kayu, itu kita tulisin angka 1, 5 gitu. Kayak mata uang lah Iya. ya. Jadi kita harus beli, itu kayak token lah, Iya. kita harus beli. Tapi kita hentikan akhirnya. Oh, kenapa? Karena setelah omsetnya di atas 20, kita sulit. Jadi nuker lagi, balik lagi ke depan, nuker lagi, balik lagi ke depan. Apalagi sekarang omset kami sudah 60 juta, di atas 60 juta. Wah, sombong ini ya. Minggu kemarin malah 70. Wih, padahal pandemi nih. Pandemi Sudah agak kita dibuka dikit lah ini. pandemi kita diminta libur 3 bulan. Ah, Tapi habis itu mama protes, tapi akhirnya kita pakai prokes total. Terus sekarang udah biasa lagi. Oke, Udah biasa 70 juta. 70. Itu satu kali gelaran satu istilahnya kali ya. gelaran. Jadi apa sebenarnya yang dijual di situ ya? Kami sebenarnya secara tangible pasar, tapi secara intangible sekarang udah macam-macam yang kita kembangkan. Apa misalnya? Ada Payung University, kalau tadi Mas Erik ada Das University. Iya. Kami itu 1 tahun setelah Payungi berdiri, kami bikin sekolah desa. Nah, kita naungi sebagai Payung University. Jadi ada anak-anak muda datang ke kampung kami, nginep 2 hari 1 malam, kemudian belajar teknis 6 materi tentang social mapping, pendidikan pemberdayaan, kemudian ruang kreatif, pentahelik, kreatif Siapa hub. yang ngajar? Yang ngajar tim kami yang sudah bergerak selama 1 tahun lebih. Anak-anak muda ini kemudian kami berdiskusi, bangun materi, dan mereka mau nginep. Dan kami juga tidak bicara biayanya berapa. Yang penting kami tidak nanggung makan mereka aja, kami senang. Oke. Alhamdulillah sekarang ada 20-an pasar di Lampung yang kami dampingi. Pasar. Oh, jadi ini diduplikasi di beberapa Iya, tempat sekarang. di kabupaten-kabupaten lain. Jadi kalau bicara begini berarti utang dari masjid tadi udah Oh, udah dilunasi ya? udah lunas sebelum setahun udah lunas. 10 kali gelaran kayaknya udah lunas. Udah lunas. Jadi nggak ada utang, nggak ada Nah, dosa ini ya? sekarang malah mama ini kan setelah gelaran. Jadi sebelum gelaran sedekah makanan. Sedekah makanan ke suami mereka. Yang notabene suami mereka adalah penjaga-penjaga parkir. Sedekah makanan, kemudian setelah gelaran mereka infak. Nah, infaknya kemana? Ke musola tadi. Oh, jadi Nah, sekarang kembali tuh uang mengalir ya. Sekarang musola kami 2 lantai. Dulu 8 kali 8, sekarang Gara-gara pasar kreatif ini. alhamdulillah gara-gara pasar sekarang udah habis 1,5 M lah dibangun musola kami itu. Jadi dampaknya langsung terasa itu ya. Kalau total 3 tahun ini 6 M, Mbak Andi. Oke, RT kami itu kemasukan uang sekitar 6 M lah.
Jadi uang kas RT juga meningkat pesat ini ya. Alhamdulillah ya ada saja lah, namanya tamu kami kan 2.000 lebih tiap Nah ini gelaran. aku baru mau tanya, tamu ini dari mana aja ini sebenarnya? Tamunya dari macam-macam, ada yang dari kota lain, ada Bandar Lampung misal, itu jauh-jauh cari jajanan ikan bakar misalnya. Bahkan gudeg ya, gudeg itu terkenal di Jogja mungkin ya. Tapi kalau gudeg di Payung itu pedes ya, gudeg tapi pedes, yang buat orang Sunda lagi, namanya Bu Sundari. Nah Dharma, aku penasaran, perubahan yang terjadi. Tadi masjidnya yang diutangin 15 juta itu sekarang udah balik. tingkat, balik duitnya. Tapi apa indikator bahwa masyarakat juga mengalami perubahan secara ekonomi? Sekarang mak-maknya pendapatannya malah bisa melebihi suaminya. Nah Dharma, aku penasaran, perubahan yang terjadi. Tadi masjidnya yang diutangin 15 juta itu sekarang udah balik. tingkat, balik duitnya. Tapi apa indikator bahwa masyarakat juga mengalami perubahan secara ekonomi? Sekarang mak-maknya pendapatannya malah bisa melebihi suaminya. Mak-maknya. Karena ini pemberdayaan perempuan. Kebetulan sekitar 2 bulan yang lalu Bu Menteri itu datang, Menteri Pemberdayaan Perempuan, dan melihat bagaimana emak-emak ini berdaya secara ekonomi. Oke, jadi kalau aku datang ke sana Jadi apa yang ada didapatin? homestay, kami beberapa warga buat homestay. Homestay ada, oke. Ada homestay, kemudian kalau datang ke tempat kami ada kampung kopi tiap malam. Oke. Itu ngopi, kalau kopinya memang kopi asli Lampung kami. Kemudian ada pameran lukisan, karena kebetulan ada komunitas yang kemudian bergabung dengan kami. Kita pernah bikin pameran Tobong Bata, misalnya pameran lukisan Tobong Bata. Jadi itu Tobong Bata, tapi kita ubah, kita pagar pakai bambu. Di situ kemudian ada lukisan-lukisan. Tobong Bata itu apa? Tobong Bata itu tempat memproduksi batu Batu bata. bata yang kita sering lihat diasepin itu ya, Iya, dibakar kayak lah. gitu. Oh bentuknya seperti itu. Terus Kayak apa lagi gitu. yang aku dapat? Atraksi apa? Atraksi? Kalau atraksi sebenarnya anak-anak ya, di sana ada flying fox, anak kecil, cuman 5 ribuan. Kemudian mancing ikan, panahan, Tari, seni, mewarnai. budaya. Tari seni budaya kalau ada event-event tertentu. Oh, Misal oke. kemudian kalau musik pasti, kalau musik Ada. akustik setiap hari Minggu, makan kemudian melihat akustik, mendengarkan musik gitu. Oke. Nah kemudian aku kan dengar nih, jadi aku nggak tahu bentuknya seperti apa. Gara-gara adanya pasar kreatif ini, kemudian tumbuh semangat gotong royong dan toleransi. Apa konteksnya ya? Pertama memang emak-emak ini dulunya itu tidak pernah berkumpul ya. Mungkin kita tahu mama rata-rata ngerumpi biasa gitu. Tapi di Payungi kami ya ngerumpi tapi tetap dengan gotong royong. Setiap malam Kamis ada pesantren wirausaha. Jadi saya dengan Pak Haji Ahmad Soban bergantian. Saya juga undang tokoh, pengusaha untuk kemudian mengajari emak-emak. Jadi emak-emak ini belajar apa. Tapi konteksnya nanti pertama bicara agama dulu. Misal ngaji, kemudian ada tausiah, kemudian terakhir kita diskusi tentang Sabtu besok mau ngapain. Karena kewajiban kami setiap Sabtu pagi gotong royong, Sabtu sore gotong royong, Minggu sore gotong royong. Oh, Dan gotong setiap royong terus. ya, dan setiap Sabtu sore diundi. Undian? Jadi pedagang satu dengan pedagang yang lain itu bisa berpindah-pindah pada minggu yang berbeda. Oh, jadi lokasi dagang di pasar itu berubah-ubah, Iya. tergantung hasil undian. Kenapa Tujuannya apa? Kenapa begitu? Karena pedagang ini biasanya kalau gotong royongnya dulu hanya di sekitar situ saja, maka dia hanya akan membersihkan lingkungan situ. Tapi kalau diundi dia tidak tahu besok mau di mana. Jadi dia bersihkan semua dimanapun dia disuruh bersihkan, dibersihkan itu ya. Dibersihkan. Karena bisa-bisa itu nanti akan tempat dagang dia. Bahkan mereka bikin peraturan sendiri Pak Andi. Kalau mereka tidak komitmen terhadap aturan itu, mereka nanam rumput 1 meter. Oh, oke. Supaya mempercantik kampung kami kan ada banyak rumput yang ditanam untuk keindahan. Gitu. Ada sanksi, tapi sanksinya positif. Sanksinya ya. positif. Toleransinya di situ. Toleransinya lebih kepada juga misal kita bicara yang non-Islam, non-Islam, agama yang berbeda, suku yang berbeda. Bahkan kuliner yang berbeda-beda itu kemudian juga menunjukkan bahwa kita ini mungkin ilmu gastronomi ya kalau kuliner itu ya. Itu kita punya kekayaan yang dahsyat sekali. Yang beragam. Dan sebenarnya saya tidak banyak melakukan apa-apa kecuali kami mengembalikan lagi kuliner warisan nenek moyang pada satu teritorial
sebuah pasar kreatif yang tadinya bukan pasar, lalu mama akhirnya belajar banyak tentang bagaimana kuliner satu dengan yang lainnya tadi. Bahkan kayak tadi ada Bu Sundari sebagai seorang Sunda, kemudian bikin kuliner gudegnya gudeg Jogja, tapi pedesnya pedes Lampung misal. Jadi itu menunjukkan bahwa keberagaman itu menarik gitu loh. Bahkan kita tidak bicara agama hanya Islam, apa di luar Islam, tapi kita bicara bagaimana satu sama lain itu mau saling belajar. Sekarang kalau Sabtu pagi misal mak-mak besok pagi gitu, kayak Bu Ros, Bu Tri, tetangga-tetangga itu, dulu kan kita gerakan. Sekarang mereka jadi penggerak. Kalau hari Sabtu mereka upload di Facebook mereka, hello guys, jangan lupa datang ke Payungi. Mak-mak, hello guys. Mama, setiap hari Minggu jam 6 sampai jam 11. Dan mereka upload dagangan mereka. Mereka upload dagangan mereka. Oke, menarik. Terima kasih Dharma sudah bercerita tentang sesuatu yang membuat aku yakin banyak orang juga terinspirasi. Siapa tahu di tempat mereka masing-masing, mereka bisa mengembangkan ide-ide kreatif seperti ini. Dari sesuatu yang tadinya nggak dilihat, nggak dilirik, ya, nggak dipedulikan. Tapi hari ini Payungi itu bisa membuat banyak orang bahkan dari luar kota datang untuk menikmati apa yang bisa ditemui di sana ya. Jadi terima kasih sudah hadir di KND. Sama-sama. Sukses selalu, mudah-mudahan satu waktu aku bisa ke sana juga ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.